Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Teguh Maulana Iqbal Hairi dengan NIM 2023-23-0017. Di sini video ini saya akan melanjutkan part ketiga dari video sebelumnya, yaitu mempraktekkan dan menjelaskan tentang Linux Unhatched dimulai dari bab 13 sampai dengan bab 17 yang tujuannya untuk tugas mata kuliah sistem operasi. Yang terhormat, dosen pengampu mata kuliah Sistem Operasi Bapak Yan Sofyan Andana Saputra, Eskom Mkom. Nah, di sini kita udah masuk di bab 13, yaitu removing files. Nah, di removing files ini ada perintah rm. Perintah rm ini dipakai buat menghapus file dan folder. Nah, perlu diingat, file yang dihapus dengan rm ini nggak masuk tempat sampah kayak sistem operasi desktop. Jadi kalau sudah dihapus, biasanya itu file itu udah hilang permanen. Contohnya tuh kayak gini. Kita di sini masuk dulu cd. Nah, kalau kita udah masuk, contohnya begini, rm. Nah, di sini filenya sudah terhapus, bisa kita lihat dengan cara, nah tuh, tadi kalau kita ingin mengakses file tersebut itu nggak akan keluar karena filenya udah terhapus tuh. Jadi file cannot access Linux, no such file or directory, itu udah nggak ada di sini. Lalu kalau kita ingin menghapus sebuah folder atau directory, caranya tuh seperti ini. Nah, udah tuh seperti tadi tuh, ini sekarang folder work itu udah nggak ada karena tadi sebelumnya kita udah menghapus dengan cara ketik rm-r terus nama foldernya yaitu work. Lalu selanjutnya kita masuk ke bab 14, yaitu filtering input. Nah, di filtering input ini ada command grep, yaitu perintah grep itu alat buat cari teks di file. Nah, dia itu di situ bakal cari pola tertentu dan menampilkan baris-baris yang cocok sama pola itu. Nah, di sini pertama-tama kita akan mengcopy dulu file password ke directory dokumen. Nah, terus kita pakai grepnya di sini. Nah, hasilnya jadinya seperti ini. Lalu sekarang di sini kita masuk ke bab 14.1, yaitu tentang regular expression atau ekspresi reguler. Nah, ekspresi reguler ini punya dua jenis, yaitu ada basic dan extended. Nah, kebanyakan perintah bisa ngerti yang basic, tapi yang extended nggak perlu didukung dan biasanya perlu opsi tambahan. Nah, berikut ini beberapa karakter yang penting dalam regular expression basic. Yang pertama itu ada titik, itu gunanya buat cari satu karakter apapun. Nah, di sini ada kurung, itu kurung siku, itu gunanya buat cari salah satu karakter yang ada dalam tanda kurung. Nah, terus ada kurung siku, terus ada tanda apa nih, tanda caret gitu, itu gunanya buat cari karakter yang nggak ada di dalam tanda kurung. Nah, di sini ada bintang, tandanya itu buat cari 0 atau lebih dari karakter sebelumnya. Nah, di sini ada tanda caret, itu dipakai buat di awal, buat cocok di awal baris. Nah, terus di bawahnya yang terakhir itu ada dolar. Nah, itu gunanya dipakai di akhir buat cocok di akhir baris. Nah, selanjutnya itu ada extended regular expression. Nah, ini punya beberapa karakter tambahan yang harus dipakai bareng egrep atau grep min e. Nah, contohnya itu plus. Plus itu gunanya buat cari satu atau lebih pola sebelumnya. Terus tanda tanya itu buat pola sebelumnya, opsional, boleh ada atau enggak. Nah, terus ada kurung kurawal gitu, gunanya buat nentuin jumlah minimum, maksimum, atau tepat dari pola sebelumnya. Terus ada tanda pipe gini, terus itu gunanya untuk logika atau artinya pilih salah satu dari beberapa pola. Nah, terus ada buka kurung tutup, ini gunanya ya buat ngegroup pola biar lebih spesifik. Lalu selanjutnya kita masuk ke bab 14.2, yaitu ekspresi reguler adalah pola khusus yang dipakai perintah tertentu buat mencocokkan karakter dalam teks. Contoh-contoh di sini akan ditunjukkan cara kerjanya dengan grep, dan teks yang cocok bakal ditandai dengan warna merah. Nah, di sini tuh yang pertama kita pakai grep root password seperti ini.
gunanya untuk berapa kali karakter root ini akan muncul di file passwd. Nah, di sini selanjutnya kita masuk ke cat alpha first txt. Kita masuk dulu cat alpha. Nah, di sini tuh akan memuatkan isi file dari alpha. Nah, selanjutnya itu di sini ada kayak tanda dolar. Itu gunanya untuk mencari huruf. Di sini contohnya adalah R yang di belakang. Contoh itu seperti ini contohnya. R terus ada dolar. Terus nama filenya alpha first txt. Nah, di sini tuh kelihatan tuh huruf R yang paling belakangnya. Nah, sekarang kita ganti ke file red cat red titik txt. Terus, nah untuk komen ini ada pattern R titik titik F. Nah, itu gunanya untuk mencari 4 karakter yang dimana huruf depannya R dan huruf akhirnya F. Nah, contoh itu seperti ini. Grab R titik F. Nah, di sini tuh muncul 4 karakter yang awalan hurufnya itu R dan akhirnya itu F. Nah, kalau untuk yang RD juga sama aja. Ini misalnya yang belakangnya D. Oke, jadi kayak gini sama. Jadi dia memunculkan akhirnya itu D. Nah, kalau yang titik-titik ini gunanya untuk mencari 4 atau lebih karakter. Contohnya itu seperti ini. Grab 1, 2, 3, 4 titik 4. Nah, di sini tuh sudah memunculkan 4 atau lebih karakter kayak ref, read, roof dan selanjutnya. Nah, terus kita masuk ke profile kayak gini, cat profile. Nah, kita masuk ke fungsi 0 sampai 9. Ini gunanya untuk mencari spesifik karakter yang dimana spesifik karakternya itu 0 sampai 9. Nah, contoh itu seperti ini. Grab 0 sampai 9. Terus nama file yaitu profile. Nah, ini muncul nih semua spesifik angka 0 sampai 9. Nah, kalau kita mau cari baris yang isinya bukan angka, kita tuh bisa pakai tanda yang ini nih yang di awal. Itu tuh terus di dalam kurung sikunya ya. Itu tandanya itu artinya kebalikan dari karakter yang akan kita sebutkan. Jadi contohnya itu seperti ini. Oke. Terus kita naik 0 sampai 9. Profile txt. Nah, di sini kan jadi sebelumnya itu memunculkan angka 0 sampai 9. Nah, di sini tuh berkebalikannya, yaitu dia nggak memunculkan 0 sampai 9, tapi dia malah munculin tuh yang huruf-hurufnya ini nih kata-katanya. Nah, terus di sini tuh kita akan menggunakan tanda titik, gunanya itu untuk mencari spesifik karakter titik. Nah, seperti ini contohnya. Grab titik profile. Nah, tuh dia jadi munculin karakter titik-titik doang nih yang ada di profile txt-nya. Lalu kita kembali lagi ke cat ke file red. Terus kita tuh akan pakai karakter dimana tuh ada bintang. Karakter bintang di ekspresi reguler dipakai buat nyari 0 atau kemunculan
dari karakter sebelumnya. Contohnya itu E bintang bakal cocok sama 0 atau lebih dari huruf E. Contohnya seperti ini, grab RE bintang D red dia. Nah seperti ini. Lalu selanjutnya itu ada huruf OE yang dimana itu akan memunculkan karakter R yang dimana spesifik karakternya itu adalah O dan E, lalu munculnya itu 0 atau lebih dan diakhiri dengan huruf D. Seperti ini contohnya, grab R O E bintang D, terus salah red. Nah munculnya jadi seperti ini. Nah sekarang itu kita lanjut ke yang ini, kita coba tulis ketik red. Nah di sini tuh fungsinya untuk memunculkan huruf E yang ada 0 atau lebih. Nah kalau kita memunculkan yang huruf Z nih, itu nggak ada karena di sini nggak ada huruf Z di dalam file red ini. Selanjutnya masuk ke bab 15 yaitu shutting down. Nah perintah ini di sini ada perintah shutdown yang gunanya itu untuk buat mastiin sistem secara aman. Untuk shutdown, untuk matiin sistem secara aman kan. Nah semua pengguna yang lagi login akan dikasih tahu dalam 5 menit terakhir sebelum shutdown pengguna baru tidak bisa login. Jadi untuk ingin masuk kembali kalian harus login ulang. Lalu di sini ada fungsi date, itu gunanya untuk menampilkan tanggal dan hari sekarang. Seperti ini. Nah, selanjutnya kita udah di bab 16 yaitu tentang network configuration. Nah, di sini tuh ada ifconfig dan iconfig. Nah, perintah ifconfig ini dipakai buat untuk lihat informasi konfigurasi jaringan. Sementara iconfig ini mirip tapi khusus buat jaringan wireless. Nah, contohnya seperti ini. Ifconfig. Nah, di sini tuh akan menampilkan API address-nya, broadcast-nya dan max-nya itu berapa. Lalu selanjutnya ada fungsi ping. Nah, fungsi ping itu gunanya untuk mengirimkan sinyal mau berapa kali. Contohnya itu seperti ini. Ping C yang kelima. Terus kita ketik IP address-nya. Dua, tiga, 4, 5. Nah, di sini kita sudah mengirimkan sinyal sebanyak 5 kali. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke bab terakhir, bab 17 yaitu tentang viewing process. Nah, viewing process ini menggunakan fungsi PS. Fungsi PS ini gunanya untuk melihat semua proses-proses yang sedang berjalan di dalam program kita. Nah, kalau di Windows itu kita menggunakan Task Manager. Di sini kalau di Linux kita itu menggunakan fungsi PS. Contoh itu seperti ini. PS. Nah, di sini program yang sedang berjalan itu adalah bash dan PS. Nah, jika kita ingin menampilkan seluruh prosesnya itu kita ketik PS min e, tambahkan min e saja ya. PS min e. Nah, dia akan menunjukkan seluruh proses yang ada gitu. Nah, selanjutnya itu ada yang EF. Nah, yang EF ini Nah, ini lebih detail lagi nih. Di sini ada banyak indikator, yaitu salah satunya ada UID. Itu gunanya fungsi UID itu untuk user ID atau sebuah nomor identifikasi unik. Terus selanjutnya itu ada PID. Nah, PID ini merupakan proses ID, yaitu nomor unik yang diberikan buat setiap proses yang berjalan di sistem. Di perintah PS, PID ini dipakai buat nunjukin ID dari proses yang aktif. Nah, TTY itu tele typewriter.
Nah, ini tuh merujuk pada terminal di sistem Unix atau Linux. Di perintah ps ini, kolom tty ini nunjukin terminal mana yang lagi menjalankan proses gitu. Terus time itu untuk nunjukin berapa lama proses sudah dipakai waktu CPU. Nah, biasanya adalah format jam, menit, dan ini cuma waktu yang dihabiskan buat eksekusi proses, bukan waktu tunggu IO. Nah, terus di sini terakhir ada kolom CMD. Di sini untuk nunjukin perintah atau nama proses yang sedang berjalan. Ini adalah perintah asli yang dipakai buat mulai proses. Jadi kita bisa tahu proses apa yang sedang dieksekusi. Jadi sekian untuk video saya ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.